Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan BP 1901052042 D3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan 4G. Jaringan 4G berasal dari bahasa Inggris, yaitu Fourth Generation Technology atau jaringan mobile broadband generasi keempat yang menawarkan akses data yang tinggi di dunia. Ada dua kandidat standar 4G yang dikomersilkan, yaitu standar WiMAX dan standar Long Term Evolution atau yang disebut dengan LTE. Selanjutnya, LTE merupakan evolusi dari sistem telekomunikasi sebelumnya, yaitu 2G dan 3G. LTE ini merupakan pengembangan dari teknologi sebelumnya, yaitu UMTS, 3G, dan HSPA, yang mana LTE disebut generasi keempat atau yang disebut dengan 4G. Selanjutnya yaitu pada UMTS, kecepatan transfer data maksimum adalah 2 MB per sekon. Pada HSPA, kecepatan transfer data mencapai 14 MB per sekon pada sisi downlink dan 5,6 MB per sekon pada sisi uplink. Sedangkan pada LTE memberikan kecepatan mencapai 100 MB per sekon pada sisi downlink dan 50 MB per sekon pada sisi uplink. Selain itu, LTE ini mampu mendukung semua aplikasi baik voice, data, video, maupun IPTV. Selanjutnya itu arsitektur jaringan 4G. Arsitektur dasar teknologi LTE 4G secara umum digolongkan dalam beberapa bagian. Bagian servis yang di dalamnya ada layanan dari operator seperti IMS dan internet. Kemudian terdapat EPC atau Eutron sampai user equipment. Ini adalah gambar dari arsitektur jaringan 4G. Dan untuk penjelasannya, yang pertama yaitu E-Node B, yaitu merupakan jaringan akses dari LTE yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan mengontrol pengiriman sinyal yang dibawa oleh sinyal radio dan berperan dalam autentikasi. Selanjutnya yaitu Mobile Management Entity atau MME yang berfungsi selayaknya MSC pada teknologi GSM. MME ini berfungsi sebagai inti dari teknologi LTE. MME ini berfungsi untuk yang pertama yaitu mengontrol handover antara MME, yang kedua memiliki info tentang profil pengguna, yang ketiga mengatur handover antara E-Node B, yang keempat mengatur handover dengan jaringan 2G atau 3G. Selanjutnya itu Serving Gateway atau SGW. SGW ini terdiri dari dua bagian, yakni 3GPP Anchor dan SAI Anchor. 3GPP Anchor berfungsi sebagai gateway paket data yang berasal dari jaringan 3GPP, sedangkan SAI Anchor berfungsi sebagai gateway dari jaringan non 3GPP, yaitu paket data network gateway. Paket data network gateway ini merupakan edge router antara IPS dan eksternal paket data network yang memiliki level tertinggi dari sistem dan bertindak sebagai pelengkap IP point pada user equipment. Selanjutnya itu Home Subscriber Server atau HSS yang merupakan database utama pada jaringan LTE. HSS ini sama dengan HLR pada teknologi komunikasi GSM, di mana HLR berfungsi untuk menyimpan database pelanggan secara permanen. Selanjutnya itu User Equipment atau UI. User Equipment merupakan perangkat di sisi pengguna yang berfungsi untuk melakukan komunikasi. UI berfungsi sebagai platform aplikasi komunikasi di mana sinyal dan jaringan dapat disetting, maintenance, dan remove link komunikasi yang diperlukan oleh end user. Sekian dari penjelasan saya.
Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.